Shalom. Matius 6 ayat 7 berkata, "Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan." Nah, saudara, pengulangan kata-kata dalam doa yang terus-menerus seringkali merupakan hasil dari kesungguhan dan semangat untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan hal seperti ini seringkali kita temukan dalam berbagai peristiwa di Alkitab. Orang Israel, entah itu dalam lingkup bangsa ataupun pribadi, tatkala memohon ampun atas dosa-dosa mereka di hadapan Allah, tatkala meminta pertolongan dilepaskan dari musuh, mereka akan berdoa bersungguh-sungguh dan seringkali disertai dengan puasa sebagai tanda duka dan penyesalan mereka karena telah melawan Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, waktu doa itu tidak bisa lagi dibatasi jamnya. Karena kesungguhan umat mencari Tuhan dan mencari perkenanannya. Mereka bisa berdoa seharian penuh disertai raungan. Bisa berdoa berhari-hari tanpa batasan waktu. Nah, saudara, bukan berdoa model begini yang dikecam oleh Yesus. Yang Yesus tegur adalah orang yang berdoa begitu panjangnya, tetapi tanpa makna. Ini yang disebut dengan bertele-tele saat berdoa. Para penyembah berhala melakukan hal ini. Mereka mengulang-ulang kata-kata di dalam doa mereka, terkadang disertai berbagai bunyi-bunyian alat musik. Tapi lebih tepatnya yang mereka lakukan itu adalah bukan berdoa, tetapi mengoceh sebenarnya. Bagi para penyembah dewa, kata-kata yang diulang-ulang di dalam doa merupakan cara mereka untuk menarik perhatian dewanya yang dianggap kurang peduli terhadap doa mereka. Contoh dari hal ini kita miliki dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Dalam pertempuran rohani antara Nabi Elia dan Nabi Baal di Gunung Karmel, Nabi Baal ini menganggap doa mereka tidak dipedulikan oleh dewanya. Makanya mereka memanggil dewa mereka itu dari pagi sampai siang sambil berseru, "Oh Baal, dengarkan kami." Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 34 juga menunjukkan hal serupa. Bagaimana para penyembah Dewi Artemis berseru kepada dewinya selama kira-kira 2 jam untuk menarik perhatian dewi tersebut. Ada seorang penafsir berkata seperti ini, "Sungguh keterlaluan jika orang percaya berdoa dan meminta Allah membuktikan kuasanya untuk kepentingan manusia itu sendiri." Nah, ini adalah kebiasaan yang sebenarnya dilakukan oleh para penyembah berhala. Nah, saudara, Yesus tidak melarang berdoa dalam durasi waktu yang panjang. Yang Yesus kecam adalah doa yang isinya mengoceh seperti para penyembah berhala. Doa yang hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut tapi tanpa makna. Orang Yahudi kemungkinan terjebak pada kesalahan seperti ini, saudara, di mana mereka cenderung mengucapkan doa yang panjang dengan keyakinan bahwa doa mereka akan lebih manjur dan pasti didengar oleh Allah. Doa Shemanya orang Yahudi, nah ini dia seringkali diulang-ulang, bahkan ditambah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah berulang-ulang. Bahkan mereka sampai menghipnotis diri sendiri untuk menarik perhatian Allah. Nah, Yesus hendak mengajarkan bahwa doa yang benar itu lebih mempedulikan apa yang menjadi kehendak hati ketimbang apa yang diucapkan mulut. Kefasihan seseorang merangkai kata saat berdoa tidak menentukan kerinduannya dalam berdoa dan tidak menentukan bagaimana Allah meresponi doa mereka. Kepercayaan dan keyakinan ketika berdoa harus berasal dari pemahaman bahwa Tuhan mampu melakukan karyanya bagi kita dan bukan tergantung dari apa yang dapat kita katakan kepadanya. Selamat berdoa.